Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami satu Egi Nurpaizi, Khairiyah Nurrahmah, dan Yosina Oktaviana akan mempresentasikan materi tentang kewajiban jangka panjang obligasi. Kewajiban jangka panjang obligasi yaitu kewajiban yang dibedakan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ciri kewajiban jangka pendek: jika kewajiban tidak memenuhi karakteristik kewajiban jangka pendek, maka digolongkan sebagai golongan jangka panjang. Karakteristik obligasi: obligasi memiliki tanggal pengeluaran, tanggal jatuh tempo, nilai nominal, bunga nominal, dan tanggal bunga. Bunga selalu dibayar di belakang. Contohnya, PT Kakak Tua dapat mengeluarkan obligasi karakteristik sebagai berikut. Tanggal pengeluaran 1 Januari 2013, tanggal jatuh tempo 1 Januari 2015, nilai nominal total 2 juta, bunga nominal 12% per tahun, tanggal bunga 1/1 dan 1/7. Pada tanggal bunga, PT Kakak Tua akan membayar bunga 6/12 dikali 12% dikali 2 juta. Hasilnya 120.000. Untuk masa bunga sebelumnya kepada siapapun yang memiliki obligasi. Contoh di atas menunjukkan, andaikan obligasi laku pada 1 Januari 2013, perusahaan akan membayar 4 kali masing-masing 120.000 dan melunasi 2 juta pada tanggal jatuh tempo. Nilai teoretis. Secara teoretis, nilai utang obligasi adalah nilai tunai present value dari bunga periodik di masa mendatang selama periode utang dan nilai nominal pada jatuh tanggal tempo. Untuk menilai tunaikan, digunakan bunga efektif yang berlaku di pasar uang. Contoh, pada 1 Januari 2013, PT Kakak Tua berhasil menjual obligasi di atas. Jika bunga efektif per semester 5%, maka hitunglah nilai teoretis obligasi tersebut. Nilai teoretis di atas adalah 2.070.919 sebagaimana perhitungan berikut. Nilai 120.000 per 1,05 ditambah 120.000 per 1,05, 120.000 per 1,05 ditambah 120.000 per 1,05 ditambah 2 juta. Hasilnya 285,71 ditambah 108,843,54 ditambah 103,660,51 ditambah 98.724,30 ditambah 1645,404,95, totalnya 2.070.909 dibulatkan menjadi 2.070.919. Alasan mengeluarkan obligasi. Obligasi merupakan alternatif sumber dana bagi perusahaan untuk membelanjai investasi atau proyek jangka panjang. Alternatif ini ditempuh karena mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan alternatif mengeluarkan saham. 1. Bunga utang umumnya bersifat tetap dan biaya bunga lebih rendah daripada kembalian atas aset operasi bersih, return on net operating assets. Maka kelebihan return merupakan manfaat yang akan dinikmati oleh pemegang saham. Artinya, laba per lembar saham atau earning per share EPS akan meningkat. 2. Bunga utang menjadi pengurang laba kurang pajak, sedangkan dividen tidak mengeluarkan obligasi mempengaruhi kontrol para pemegang saham, karena memegang obligasi tidak mempunyai hak suara. Contoh, PT Zali mempertimbangkan 2 rencana untuk membelanjai pembangunan pabrik baru dengan investasi mula-mula 10 juta yang akan laku dijual dengan harga sebesar nilai nominal. 2 rencana alternatif tersebut adalah: 1. Mengeluarkan 1.000 lembar saham biasa dengan harga pasar 10.000 per lembar.
kedua mengeluarkan obligasi 12% dengan nilai nominal 10 juta yang akan laku dijual dengan harga sebesar nilai nominal. Menurut taksiran pabrik ini akan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 3 juta. Tarif pajak adalah 30% jumlah saham biasa. PP Jelly sebelum rencana pabrik baru ini dilaksanakan adalah 500 lembar. Hitunglah laba lembar saham LPS untuk setiap alternatif. Perhitungan dengan alternatif pendanaan. Seperti yang bisa dilihat di slide ini. Lalu, setelah itu, dari perhitungan di atas, LPS akan lebih tinggi kalau perusahaan membelanjai pabrik barunya dengan mengeluarkan obligasi andaikan laba pada contoh 11,2 hanya dapat tercapai sebesar 1,2 juta. Itulah LPS. Ya, ini perhitungan LPS dengan alternatif pendanaan, kalian bisa lihat di slide. Mengeluarkan obligasi menyebabkan pemegang saham tidak mendapat 1 rupiah pun kalau tingkat keuntungan pabrik baru sama dengan suku bunga obligasi. Inilah salah satu resiko yang harus dipertimbangkan kalau perusahaan akan membelanjai proyek dengan mengeluarkan obligasi. Menjual obligasi pada tanggal bunga, autorisasi atau persetujuan atau pemberian wewenang oleh RUPS. Mengeluarkan obligasi tidak dicatat dalam buku jurnal. Penjurnalan dilakukan apabila obligasi telah dijual. Yang berikut obligasi laku sebesar nilai nominal. Jika obligasi laku sebesar nilai nominalnya, maka jumlah kas yang diterima adalah sebesar nilai nominal tersebut. Untuk kasus seperti ini, akun utang obligasi dikredit sebesar nilai nominal tersebut tanpa melibatkan agio ataupun disagio utang obligasi. Jurnal penjualan surat utang obligasi pada 1 Januari 2013, yaitu kas didebit sebesar 2 juta rupiah dan utang obligasi dikredit sebesar 2 juta rupiah. Mencatat penjualan obligasi seharga nilai nominal. Yang berikut obligasi laku di sebesar nilai nominal. Jika obligasi laku di atas nilai nominalnya, maka jumlah kas yang diterima adalah di atas nilai nominal tersebut. Untuk kasus seperti ini, akun utang obligasi dikredit sebesar nilai nominal dan akun agio utang obligasi dikredit sebesar selisih antara harga jual bersih dan nilai nominal. Akun agio utang obligasi adalah akun penambahan yang dilaporkan sebagai penambah akun utang obligasi di neraca. Jurnal untuk mencatat penjualan surat utang pada 1 Januari 2013 adalah kas didebit sebesar Rp2.070.919 dan utang obligasi dikredit sebesar 2 juta dan agio utang obligasi dikredit sebesar Rp70.919. Mencatat penjualan obligasi di atas nilai nominal. Yang berikut obligasi laku di bawah nilai nominal. Jika obligasi laku di bawah nilai nominalnya, maka jumlah kas yang diterima adalah di bawah nilai nominal tersebut. Untuk kasus seperti ini, akun utang obligasi dikredit sebesar nilai nominal dan akun disagio utang obligasi didebit sebesar selisih antara harga jual bersih dan nilai nominal. Akun disagio utang obligasi adalah akun pengurangan yang dilaporkan sebagai pengurangan akun utang obligasi. Jurnal untuk mencatat penjualan surat utang obligasi pada 1 Januari 2013 yaitu kas didebit sebesar Rp1.932.256 dan disagio utang obligasi didebit sebesar Rp67.644 dan utang obligasi dikredit sebesar 2 juta. Mencatat penjualan obligasi di bawah nilai nominal. Yang berikut pembayaran bunga nominal. Perusahaan membayar bunga obligasi di setiap tanggal bunga untuk masa bunga yang telah lewat, tanpa memandang apakah surat kurang obligasi jual sebesar nominal lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai nominal. Perusahaan harus membayar bunga sebesar bunga nominal. Pada saat pembayaran, perusahaan mendebit
akun beban bunga dan mengkredit kas. Bunga periodik yang dibayar pada 1 Juli 2013 adalah Rp120.000, yaitu Rp2 juta dikali 6%. Jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2013 adalah sebagai berikut, yaitu beban bunga di debit sebesar Rp120.000 dan kas di kredit sebesar Rp120.000. Mencatat pembayaran bunga semester pertama. Yang berikut penyesuaian. Pada setiap tanggal bunga, perusahaan mengamortisasi agio atau disagio utang obligasi jika pada saat penjualan surat utang obligasi terbentuk agio atau disagio tersebut. Penyesuaian dapat saja dilakukan tidak pada setiap tanggal bunga, melainkan setiap akhir tahun buku. Contoh berikut menggunakan tanggal bunga sebagai tanggal pengamortisasi. Salam dan bahagia. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan dari presentasi di atas tentang amortisasi disagio utang obligasi. Disagio utang obligasi diamortisasi selama masa sejak perusahaan menjual surat utang obligasi sampai tanggal jatuh tempo. Jurnal untuk mencatat amortisasi disagio yaitu contohnya 1 Juli beban bunganya masuk ke debit, disagio utang obligasi masuknya ke kredit. Nah, untuk pengakuan bunga berjalan, penyesuaiannya juga diberlakukan untuk mencatat bunga berjalan jika tanggal akhir tahun tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Jurnalnya yaitu 31 Desember beban bunga masuknya ke debit, utang bunga masuknya ke kredit. Nah, untuk penilaian dan penyajian di neraca, utang obligasi dinilai sebesar nilai amortisasian, yakni nilai tercatat setelah diperhitungkan amortisasi agio atau disagio seperti yang telah diuraikan. Di sini contohnya utang obligasi per 1 Januari 2013 sesaat penjualan suatu utang obligasi adalah sebagai berikut. Kewajiban jangka panjang, utang obligasi nominalnya Rp2 juta ditambah agio utang obligasi sebesar Rp70.919 dan mendapatkan hasil Rp2.070.919. Untuk pelunasan pada saat jatuh tempo, perusahaan melunasi kewajibannya sebesar nilai nominal. Contohnya, pada 1 Januari PT Jelita melunasi utang obligasi dengan nilai nominal sebesar Rp2 juta dan jurnalnya dibuat 1 Januari utang obligasi masuknya ke debit, untuk kas masuknya ke kredit. Selanjutnya, menarik obligasi sebelum jatuh tempo. Obligasi yang bersifat callable dapat ditarik kembali sebelum tanggal jatuh tempo atas dasar perjanjian sebelumnya, yaitu 31 Desember agio utang obligasi masuknya ke debit, beban bunganya masuk ke kredit, utang obligasi masuk ke debit, agio utang obligasinya di debit, rugi penarikan utang obligasi di debit, dan kasnya di kredit. Selanjutnya, menjual obligasi di luar tanggal bunga. Contohnya, pada 1 Mei 2013 dengan harga jual bersih Rp2 juta sebesar nilai nominal. Jadi bunga berjalan yang harus dibayar pembeli adalah 4 bulan, yakni dari awal Januari sampai akhir April 2013 jumlahnya Rp80.000. 4/6 dikali 6% dan dikali lagi bersama Rp2 juta. Jumlah yang akan diterima perusahaan adalah Rp2.080.000 untuk mencatat bunga berjalan yang diterima tergantung pada pendekatan yang digunakan sebagai uraian berikut. Pendekatan laba ruginya 1 Mei kas masuknya ke debit, utang obligasi masuknya ke kredit, beban bunganya juga masuk ke kredit. 1 Juli beban kas masuk ke debit, kasnya masuk ke kredit. Nah, ini ada pendekatan neraca. Pendekatan neracanya tuh 1 Mei kas masuk ke debit, utang obligasi masuk ke kredit, utang bunga masuk ke kredit. Untuk 1 Julinya
beban bunga masuk ke debit, utang bunga masuk ke debit, dan kasnya masuk ke kredit. Nah, itu penjelasan tentang obligasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.